Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sekarsa Putri, biasa dipanggil Asti dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya sudah memasuki materi baru, yaitu mikrotik MTCNA. Nah, kita nanti akan membahas mengenai tentang mikrotik. Mikrotik itu adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan komputer. Dengan mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik ini adalah memulai dengan MTCNA, di mana MTCNA ini memiliki kepanjangan yaitu Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran gelar sertifikasi awal untuk para network engineer. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas 3, yaitu yang pertama, apa itu mikrotik, yang kedua, tujuan pembelajaran timeline mikrotik, dan yang ketiga yaitu ada program sertifikasi mikrotik. Jadi kita langsung ke mengenai mikrotik. Nah, jadi apa itu mikrotik? Di sini tertuliskan ada sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router. Jadi mikrotik itu sebuah vendor perusahaan ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman bingung kan apa itu vendor perusahaan atau vendor. Jadi vendor itu semacam penyedia atau hak yang menyediakan barang dan jasa. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan. Jadi mikrotik itu perusahaan yang menyediakan pembuatan alat jaringan yang itu seperti tadi wireless, access point, switch, dan router. Lalu juga diketahui bahwa mikrotik itu dapat membentuk software dan hardware. Pada hardware ini berbentuk operating system atau OS. Nah, biasanya kita menyebutnya itu router OS atau RO. Nah, untuk contoh dari softwarenya itu seperti VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Nah, untuk hardware sendiri itu berbentuk perangkat keras atau bisa kita sebut router board atau RP. Awal didirikannya itu berada di Riga, Latvia. Untuk motonya yaitu mikrotik router the world. Adapun website resminya itu mikrotik.com. Sini saya akan coba searching di Chrome. Jadi ini websitenya mikrotik.com ya teman-teman. Nah, tadi pada mikrotik.com itu kita bisa mengetahui untuk mikrotik sendiri itu didirikan oleh John Trulli dan Ernest Rixtins pada tahun 1996, yang artinya mikrotik ini sudah cukup lama didirikan. Kemudian ada perkumpulan mikrotik yaitu Mikrotik User Meeting Umum.mikrotik.com. Untuk perkumpulan mikrotik ini biasanya disebut dengan mikrotik user meeting atau istilahnya itu seperti webinar atau perkumpulan orang-orang mikrotik. Tetapi perkumpulan itu juga untuk umum yang bertujuan untuk mengenalkan mikrotik seperti fitur-fitur dan juga kegunaan. Di sini juga kita bisa cek kapan terakhir terjadinya MUM. Dan nama websitenya itu mummikrotik.com. Ini saya salah ketik. mum.mikrotik.com. Nah, jadi seperti ini untuk dalam websitenya.
Setelah itu kita bisa lihat melalui foto galerinya. Nah, di sini itu ada gambar dan foto di mana ini postingan terakhirnya itu pada tahun 2020 di Guatemala. Kemudian kita juga bisa membaca ensiklopedia, yaitu nama webnya itu wiki.mikrotik.com. Di sini saya akan coba searching lagi. Di sini itu muncul merupakan kumpulan materi tentang mikrotik. Teman-teman ingin mengetahui atau mempelajari tentang fitur, definisi, dan konfigurasi, kalian bisa buka web ini saja, forum dari mikrotiknya sendiri, yaitu forummikrotik.com. Di sini saya akan coba searching lagi. Forum ini biasanya digunakan untuk berdiskusi atau bertanya-tanya mengenai mikrotik. Mari kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini saya pindah karena tadi ada suara bising di tempat tadi. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran timeline mikrotik. Saya akan sedikit menjelaskan. Mikrotik itu ada yang berbentuk atau yang berbasis hardware atau perangkat keras yang biasanya menggunakan router board atau RP. Nantinya si router board ini akan menggunakan router OS. Jadi dia akan menggunakan RO. Untuk tujuan pembelajarannya itu dari MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate adalah yang pertama itu kita bisa mempelajari karakteristiknya, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Kemudian di sini kita bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshoot dasar pada mikrotik router OS. Jadi instalasinya itu sama seperti yang pada video sebelumnya, itu instalasi di VirtualBox. Kemudian juga ada harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Jika kita sudah memiliki sertifikatnya, kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate atau MTCNA. Kemudian di sini saya sudah sediakan tahun-tahunnya atau tahapannya. Di sini pada tahun 1996 itu didirikannya pertama kali ditemukan OS atau operating system. Dan ini pada zaman dahulu itu instalasinya itu di PC, karena pada zaman itu belum ditemukannya perangkat keras router board. Baru pada tahun 2022 itu pertama kalinya ditemukan perangkat router board atau perangkat keras. Setelah itu pada 2015 itu atau Mikrotik User Meeting, ataupun kita bisa menyebutnya dengan perkumpulan atau konferensi ataupun workshop. Adapun memperbesar di Indonesia itu terjadi pada 2015. Kita lanjut. Program sertifikasi Mikrotik. Sertifikasi berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Jadi tiap jenjangnya itu kita atau pemula yang baru mengikuti Mikrotik, kita bisa mengambil program yang MTCNA, yang mana pada MTCNA ini membahas hal-hal secara umum atau Mikrotik secara umum, seperti fitur-fitur yang ada jika sudah mengikuti program MTCNA dan sudah yakin akan fokus di mana. Misalnya
kalian ingin fokus di routing, nah kalian bisa ambil yang DNA atau bagian yang security. Perlu diingat juga bahwa sebelum kita mengambil program yang lain, kita harus mengambil program MTJNA terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke program yang lain. Misal nih, saya ingin ambil fokus di routing, saya bisa ambil yang MTJRE, di mana pada MTJRE ini kita akan membahas mengenai static routing dan dynamic routing ISP PVN. Ada juga point to point dan sebagainya. Kemudian jika saya sudah mendapatkan insight dari MTJRE, saya bisa mengambil program yang lain ataupun program lanjutan seperti yang ada di sini. Jika saya akan memfokuskan pada security-nya, saya bisa ambil yang MTJSE. Ini MTJSE. Kemudian ataupun MikroTik Certified Security Engineer, ataupun jika saya ingin fokus di switchingnya, saya bisa ambil program yang MTC SWE yang ini, atau MikroTik Certified Switching Engineer. Kemudian di sini ada MTC PV6E, atau di mana pada program ini atau kelas ini kita akan fokus pada bagian IPv6. Lalu di sini ada MTCUME atau MikroTik Certified User Management Engineer. Nah, pada MTCEWE ini kita itu akan belajar atau akan fokus belajar di wirelessnya. Nah, wirelessnya ini indoor seperti di hotel dan juga di bandara. Dan juga jika ingin fokus pada outdoornya, kalian bisa ambil yang MTCWE. Nah, MTCWE ini berfokus di bagian outdoor ataupun bagian luar ataupun seperti point to point. Masa berlaku sertifikasi selama 3 tahun, setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi sertifikatnya itu memiliki 3 tahun saja. Nah, jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Jadi maksudnya itu, jika sertifikasinya itu sudah lebih dari 3 tahun atau sudah expired, itu masih bisa mengikuti sertifikasi next level atau ujian ulang. Ataupun program sertifikasi MikroTik yang lain itu di sini tertuliskan, kita bisa lihat secara singkat terkait MikroTik Certified Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor MikroTik. Dan juga di sini bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada MikroTik di link tersebut. Jadi jika teman-teman ingin melihat informasi yang lengkap dan lebih lanjut, bisa kunjungi web ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada ujian MTJNA. Ujian MTJNA peserta perlu terintegrasi di official web MikroTik. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi, kita harus mengikuti ujian. Untuk ujiannya sendiri, teman-teman itu bisa daftar di official webnya MikroTik. Untuk sistem yang digunakan yaitu ada offline dan online. Nah, nanti tesnya itu terdiri dari 25 soal dalam kurun waktunya itu 1 jam. Nah, pada sistem penjawabannya itu pilihan ganda atau single ataupun true or false. Tidak ada lab dan esainya. Kemudian soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Sini juga ada bertuliskan passing grade 60%,
Jadi nilainya itu rata-rata 60%. Untuk nilai yang di bawah 60% itu bisa dilakukan tes ulang. Kemudian ada syarat untuk mikrotik akademi, mikrotik konsultan, trainer. Nilainya itu harus minimal 75%. Untuk asosiat level MTJNA dan engineer level. Cukup sampai di sini untuk pembahasan pendahuluan dari mikrotik MTJNA. Mohon maaf jika saya ada kesalahan pengucapan ataupun perbuatan. Saya mohon maaf. Saya berterima kasih sudah tonton sampai akhir video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.